Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya. Salah satu fasilitas yang luar biasa yang akan kita terima dalam kapasitas kita sebagai anak-anak Allah, bahwa kita dijaga oleh pasukan malaikat Allah yang turun naik. Itu sebabnya Alkitab jelas berkata, satu utas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Karena memang Tuhan memerintahkan pasukan malaikatnya yang turun naik untuk menjaga kita. Pertanyaannya, kenapa harus turun naik? Karena dia turun untuk membawa jawaban doa buat kita. Dia naik untuk membawa doa dan permohonan kita. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, luar biasa. Malaikat Tuhan bukan hanya berperang buat kita, tetapi dia membawa doa dan permohonan kita. Karena itu dia naik ke hadirat Bapa di sorga, kemudian dia turun dari hadirat Bapa di sorga untuk membawa jawaban doa kita. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup Kristen mendapatkan kehormatan tersendiri. Kalaupun kita menghadapi tantangan, pergumulan itu biasa, tetapi kemenangan kita terjamin luar biasa. Haleluya. Kalau gitu pertanyaan kita, apa sebetulnya fungsi dan keberadaan malaikat bagi kita orang percaya? Yang pertama, untuk menjaga kita dari segala serangan setan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab sudah berkata, lawan musuh iblis sama seperti singa yang berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya hidup Kristen adalah hidup dalam peperangan. Setan ingin sekali melihat kita hancur. Setan ingin sekali melihat hidup kita berantakan. Setan ingin sekali menguasai dan mengendalikan hidup kita. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang memulihkan, Allah yang menjaga, Allah yang memberikan kemenangan buat kita. Itu sebabnya dia jaga kita dari segala serangan setan, dan dia beri jaminan buat kita lawan iblis, maka iblis akan lari. Karena dengan tegas Alkitab berkata, iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya. Jadi fungsi dan keberadaan malaikat jelas untuk menjaga kita dari segala serangan setan. Yang kedua, untuk menolong kita mengerjakan hal-hal yang kita tidak mampu. Tidakkah kita ingat cerita bagaimana Yosua akan menghadapi peperangan melawan Jericho, dan dalam kondisi seperti ini dia nggak tahu mesti buat apa. Lalu tiba-tiba ada seorang datang di depannya, lalu dia sembah sujud dan dia bertanya, are you foe or friend? Adakah kamu musuh ataukah kamu teman? Adakah kamu kawan atau kamu lawan? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dijawab dengan tegas, aku adalah panglima bala tentara Tuhan. Artinya apa? Waktu Yosua nggak bisa menghadapi Jericho, Tuhan mengutus pasukan malaikatnya untuk menolongnya mengerjakan hal-hal yang dia tidak mampu. Begitupun setiap kita, tatkala kita nggak mampu mengerjakan sesuatu, maka Allah mengutus malaikatnya. Itu sebabnya hidup Kristen nggak perlu takut. Bahkan kita tidak akan mengalami hal-hal yang jahat dalam hidup kita. Kita tidak akan mengalami malapetaka, mara bahaya. Kenapa? Karena dia menolong kita, dia menjaga kita, dia melindungi kita, dan dia memampukan kita senantiasa. Haleluya. Berarti fungsi dan keberadaan malaikat yang pertama untuk menjaga kita dari segala serangan setan. Yang kedua, untuk menolong kita mengerjakan hal-hal yang kita tidak mampu. Yang ketiga, untuk memampukan kita tetap teguh sehingga kita tidak jatuh. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seringkali kalau setan tidak bisa datang dengan tekanan, maka dia datang dengan bujukan-bujukan. Nah, malaikat Tuhan akan menguatkan kita, akan menopang kita, sehingga Alkitab berkata kita tidak akan terjatuh. Kalaupun kita sampai terjatuh, kita tidak akan pernah sampai tergeletak. Haleluya. Karena itu sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, hidup Kristen adalah hidup yang terhormat. Hidup Kristen adalah hidup yang luar biasa. Kenapa terhormat dan luar biasa? Karena ada malaikat Tuhan. Dia jaga kita dari segala serangan setan. Dia tolong kita untuk mengerjakan hal-hal yang kita tidak mampu, dan dia mampukan kita untuk tetap teguh sehingga tidak jatuh. Dan akhirnya
akhirnya pasukan malaikat itu ada untuk tetap menuntun kita di jalan Tuhan, sehingga ketika jalan kita jauh dari Tuhan, maka diingatkannya kita sampai kita kembali ke jalan Tuhan. Haleluya. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetaplah hidup sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, dan kita tidak akan pernah ditinggalkannya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang malaikat Allah yang turun naik. Wah, luar biasa. Kebenaran firman Tuhan yang akan mengajar kita untuk tetap kuat, tetap tegak dalam apapun, karena kita dijaga oleh pasukan yang tidak terlihat tetapi yang nyata kuasanya. Haleluya. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang malaikat Allah turun naik, kita mau sama-sama belajar Kejadian pasal 28, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-22. Kejadian 28 ayat 10 sampai 22 di bawah judul perikop mimpi Yakub di Betel. Kejadian 28 ayat 10 sampai 22, demikian firman Tuhan. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Bayangkan, yang menjadi alas kepalanya hanyalah sebuah batu. Ayat 12. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat Allah turun naik di tangga itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam keadaan mencekam buat Yakub, Tuhan menyingkapkan sebuah rahasia sehingga dia dapat melihat apa yang selama ini tidak terlihat, yaitu malaikat Allah turun naik. Ayat 13. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun kau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Oh haleluya, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Ayat 18. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti itu dimakan dan pakaian itu dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dari ayat-ayat bacaan ini luar biasa mimpi Yakub. Dia disingkapkan kepada Tuhan sesuatu yang terselubung, di mana dia melihat malaikat Allah ada tangga dan turun naik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menyadari bahwa malaikat Allah turun naik ini mengajarkan kepada kita yang pertama, bahwa kita ini berharga. Oh, dengan menyadari mimpi Yakub ini, kita disadarkan bahwa kita ini berharga. Bayangkan begitu berharganya kita, sampai Tuhan gak bisa tahan tinggal di sorga. Dia perintahkan pasukan malaikatnya untuk menjaga kita, dan secara aktif malaikat turun naik. Ada doa, ada permohonan, ada masalah kita, dia bawa ke sorga. Lalu Tuhan kembali membawa jawaban dan memberikan kepada malaikatnya kepastian untuk kita jalani. Dan kemudian dia turun lagi, dia bawa ke kita sehingga kita menerimanya. Betapa berharganya kita punya hotline langsung ke sorga, sehingga kita tidak perlu takut, karena sorga akan menyediakan segala yang kita perlukan tepat pada waktunya. Yang kedua, menyadari malaikat Allah turun naik ini menyadarkan
mengajarkan kita bahwa sorga aktif dalam memelihara kita. Oh, sorga bukan hanya tunggu kita. Mudah-mudahan kita kuat, mudah-mudahan kita sungguh-sungguh, mudah-mudahan kita setia, dan kita akan pasti tiba di sorga. Tidak, tapi yang saya mau jelaskan buat saudara bahwa sorga turut aktif memelihara kita, menjaga kita, melindungi kita, sehingga tidak ada satu utas rambut kita pun yang jatuh ke tanah tanpa izin Tuhan. Karena itu malaikat Allah turun naik secara aktif untuk senantiasa memelihara kita. Yang ketiga, peristiwa bahwa malaikat Allah turun naik ini menyadarkan bahwa kita tidak pernah perlu khawatir. Kalau malaikat Allah saja sudah turun naik menjaga kita, betapa bodohnya kalau kita masih khawatir. Come on church, gereja Tuhan, mari bangkit. Ini saatnya untuk kita sadar dan bangkit bahwa kita tidak perlu khawatir karena malaikat sorga mengawal dan menjaga kita. Dan yang keempat, menyadari bahwa malaikat Allah turun naik ini menyadarkan kita bahwa kita pasti akan menerima yang terbaik. Oh, Tuhan tidak akan pernah memberikan yang biasa buat anak-anaknya, karena Dia hanya menyediakan yang terbaik bagi setiap mereka yang mengasihi Dia. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini saatnya orang percaya bangkit dan berkata, Tuhan terima kasih, pasukan malaikat di sorga mengawal hidupku dan memberikan kepastian bagi jalan-jalanku. Di dalam nama Yesus, biarlah firman ini menguatkan kita. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siapa yang sakit, siapa yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba doa juga buat mereka yang taruh tangan kanan yang di dada. Di dalam nama Yesus Tuhan, jamah anugerah kasih karunia berkat kuasa Tuhan yang sempurna mengangkat mereka, sehingga kami menyadari bahwa pasukan malaikat Allah turun naik menjaga dan mengawal kami, sehingga kami hanya menerima yang terbaik dari Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.